Sementara itu pemirsa, ratusan remaja yang tengah asik kongkrong di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat kocar-kacir dibubarkan polisi malam tadi. Ironisnya banyak remaja putri yang juga ikut kongkrong dibonceng teman pria. Patroli bermotor membubarkan ratusan remaja yang tengah asik nongkrong di jalan sepanjang MH Tamrin, Jakarta Pusat tadi malam. Sontak kedatangan polisi ini membuat mereka kocar-kacir meninggalkan lokasi. Mirisnya banyak remaja putri yang ikut nongkrong di lokasi meski sudah tengah malam. Meski sebagian besar remaja memilih pergi, namun ada yang protes hingga harus bersih tegang dengan petugas. Pembubaran ini untuk mencegah aksi kejahatan jalanan yang tengah marak di ibu kota, terutama malam hari, seperti penjamretan, tawuran hingga pembegalan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di rel kereta kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Seorang remaja pelaku tawuran ditangkap serta sebilah senjata tajam berukuran besar. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah rel kereta kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, para pelaku juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Tim Tiger unit reskrim Polsek Tambora yang bergerak cepat mendatangi lokasi langsung membubarkan tawuran dan sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Satu remaja yang berusaha kabur akhirnya tertangkap dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Tawuran ini mengganggu warga lantaran merusak sejumlah rumah yang terkena lemparan batu. Bukan timun lagi, pokoknya udah kayak hujan batu lah pokoknya. Nih plafon kanopi musola itu hancur tuh. Lihat tuh, itu tuh. Terus warung-warung tuh pada pakai celurit. Berarti ini dibubarin sama Polsek Tambora Pak tadi Pak ya? Iya betul, Polsek Tambora yang bubarin. Kedua kelompok remaja tersebut diketahui bukan berasal dari wilayah sekitar lokasi tawuran, melainkan dari wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal menimpa rombongan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi di Kabupaten Solok. Mobil dinas ditumpangi politisi muda ini diduga keluar jalur saat melintasi tikungan tajam. Kecelakaan menimpa Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi di jalur Surian Kabupaten Solok. Saat itu Vasco duduk di kursi depan dalam kondisi sadar, merasakan benturan sangat keras. Vasco selamat karena airbag mobil berfungsi maksimal. Meski terluka pemirsa, Vasco menegaskan tidak ada waktu untuk beristirahat karena harus kembali bekerja. Biasalah, ada terkilir macam memar sama ada luka-luka. Tapi aman lah, insya Allah aman. Jangan khawatir, masyarakat saya minta doanya terus, pokoknya jangan khawatir. Karena kita masih banyak PR dan tugas nih ke depan. Nggak boleh ada waktu buat istirahat kita. Semua bantu, semua pihak membantu kok. Semua pihak bantu dari kemarin sampai kita pada saat detik-detik di kecelakaan itu juga masyarakat langsung turun tangan bawa kita masuk ke rumahnya juga. Langsung dibantu sama masyarakat, dikasih minum, dikasih. Selalu jaga emosi selama berkendara di jalan. Di Bogor, Jawa Barat tersinggung hanya lantaran diklekson, seorang pria nekat melakukan penganiayaan pada pengendara lain. Video perusakan dan penganiayaan pun terekam amatir hingga viral. Hei, tolong! Berlagak seperti Bang Jago, seorang pria terekam mobil saat cekcok di jalan alternatif Cibubur, Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tak hanya memaki, pelaku juga mengancam menembak korban hingga melakukan pemukulan. Pelaku juga melakukan perusakan pada mobil korban. Akibat kejadian ini, korban terluka di bibir dan rahang sebelah kanan. Korban juga segera melaporkan ke Polsek Gunung Putri. Peristiwa berawal saat pelaku melintas dari arah Masjid At-Taqwa dan langsung mengambil jalur tengah. Korban R pun terkejut hingga spontan mengklakson panjang mobil pelaku. Pelaku dan korban pun sempat terlibat aksi kejar-kejaran
hingga laju kendaraan korban dihentikan dan aksi perusakan pun terjadi. Korban dipukul di bibir dan rahang sebelah kanan. Pelaku sudah kita ketahui, mudah-mudahan bisa segera kita amankan. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku dan identitasnya sudah dikantongi petugas kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Oh, gua bilangin bapak gua ya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahaya Supriyatna melaporkan. Kasus perampokan balok timah senilai 7 miliar rupiah diungkap polisi di kota Bangka, Bangka Belitung. 5 pelaku ditangkap saat akan menyeberang ke Palembang. 5 perampok ditangkap polisi di ruang tunggu Pelabuhan Muntok, Bangka Barat saat akan menyeberang ke Palembang. 5 pelaku lain ditangkap di rumah mereka. Sebelumnya komplotan perampok beraksi di smelter timah pukul 11 malam. Mereka menyekap 5 petugas keamanan dengan mengikat kaki dan tangan. Para pelaku lalu membawa kabur 538 balok timah berbagai ukuran. Hasil curian senilai 7 miliar rupiah dibawa menggunakan truk dan mobil pick-up dan disembunyikan di kota Pangkal Pinang. Untuk Satpam, alhamdulillah tidak ada pemukulan, cuma hanya disekap mata dengan menggunakan tutup kepala dan dilakukan. Pemirsa, 2 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor dikeroyok massa di Pancoran, Jakarta Selatan. Seorang pelaku lain berhasil kabur dari kejaran warga. Pengendara melintas di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Warung Buncit, dikejutkan penangkapan 2 anggota komplotan pencurian sepeda motor. Iyalah udah pasti nih. Para pelaku kemudian diamuk massa, sementara seorang pelaku lain berhasil kabur setelah menodongkan senjata api. Sebelumnya komplotan ini mencuri sepeda motor di halaman masjid. Sementara itu, maraknya aksi kejahatan jalanan begal dan jambret hingga pencurian motor di ibu kota memaksa Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pemburu begal. Tim itu dibentuk sebagai langkah menekan tindak kejahatan jalanan di wilayah ibu kota yang sudah dinobatkan sebagai kota teraman kedua setelah Singapura menurut survei Global Residence Index. Pemirsa, geng motor yang menggelar balapan liar di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi. Takut berurusan dengan hukum, pelaku lari kocar kacir. Kawanan geng motor kocar kacir dibubarkan aparat gabungan jajaran Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mayoritas remaja ini diketahui hendak menggelar balap liar yang membahayakan. Usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas, mereka nekat lawan arus hingga meninggalkan kendaraannya tergeletak di tengah jalan. Dari penertiban ini, belasan pelaku berhasil diringkus dengan 7 sepeda motor tanpa plat dan surat disita. Informasi dari masyarakat ada balap liar di Jalan Gunawan Timojong, sehingga anggota merapat ke sana membubarkan dan mendapatkan hasil motor ada 7 dan mobil ada 2, mobil Innova dengan mobil Brio. Aksi balap liar geng motor beberapa malam terakhir kian marak hingga meresahkan warga. Mereka mengganggu pengguna jalan lain dengan menutup akses jalan, bahkan kerap berujung tawuran dengan warga sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.